Kali ini kita akan menjelajah ke Ordil Call. Dan aku pilih OSI yang paling dekat dengan update story, yaitu OSI 4, Trinity Metatronius. Jadi mari telusuri kepingan puzzle-nya. Adegan dibuka dengan Masu bertemu Fou dalam mimpi. Fou menyarankan agar Masu gak ikut Ordil Call berikutnya, karena itu akan jadi pembuktian dosa Chaldea dan anak panah yang terbang ke arah Masu. Anak panah itu sempat berhenti, tapi di OSI 4, anak panah itu kembali bergerak. Dia berkata bahwa dia harus pergi, karena ini adalah tugasnya sebagai demi-servant Chaldea, dan bertanya bagaimana caranya agar tak mati. Fou hanya beri pesan, kalau Masu masih ingin jadi Shielder, Masu akan kehilangan sesuatu yang dia cintai. Kalau berhenti jadi Shielder, Masu akan kehilangan sesuatu yang dia banggakan. Masu bangun dan menangis. Dia gak ingat mimpi apa barusan, dan pergi ke ruang kendali. Da Vinci berkata Human Order Foundation skor naik ke peringkat B, dan OSI kali ini adalah yang terakhir. Rupanya Kadok sering mimpi buruk. Mungkin karena itu juga matanya punya kantung mata. Sebenarnya mimpi buruk bisa hilang dengan minum pil, tapi kali ini dia gak mau. Menyaksikan mimpi itu adalah caranya untuk menembus dosa. Dia bertemu Fujimaru dan pergi bersama. Da Vinci berkata mereka sudah melewati 2 ujian, yaitu Alter Ego dan Avenger. Dan cobaan ketiga adalah Florence, Italia. Adapun OSI 3 itu gak wajib, lebih seperti liburan setelah Fujimaru kena mental di OSI 2. Adapun yang bisa berangkat adalah Fujimaru, Kadok, Masu dan Habetrot. Ekstra kelas di OSI ini adalah Haruler. Setelah diskusi, Habetrot dan Sion melakukan hubungan gelap, sementara Kadok dibawa ke kamar oleh Da Vinci. Kadok akan segera mati. Sirius Like menyedot energi hidupnya. Mustahil menghapus Sirius Like, kecuali Kadok adalah True Ancestor yang mampu bangkit dari kematian. Kadok bilang tak masalah, selama nyawanya cukup untuk misi kali ini, serta rahasiakan dari Fujimaru Masu. Fou menolak ikut. Setelah persiapan, mereka raid shift dan bersiap untuk benturan. Mereka selamat tapi Habetrot hilang. Tak lama kemudian ada, sebut saja Minion Angel, yang mengantar mereka ke sebuah ruangan. Yang rupanya itu adalah ruang sidang. Terdakwanya adalah Chaldea, yang diwakili Fujimaru, Masu dan Kadok. Mereka pikir wanita itu adalah Jane. Sign grab-nya setara Tiamat. Wakil penggugat adalah Kirei. Penggugatnya adalah Planet. Dosa Chaldea adalah menggenosida 7 dunia. Lost Belt adalah what if dari sejarah. Tapi manusia yang tinggal di sana, serta sejarahnya adalah asli. Dan Chaldea menghancurkan harapan hidup mereka 7 kali. Dan Kadok yang mengikuti Chaldea sama bersalahnya. Dosa Masu akan diungkap di tempat lain, dan keberatan apapun akan ditolak. Mereka dijatuhi hukuman mati. Tapi karena dugaan cuci otak oleh Chaldea, mereka diberi keringanan berupa pengasingan. Dan dipaksa keluar oleh Algojo. Mereka berhasil keluar berkat bantuan dari suara Habetrot. Rupanya singularitas ini menolak kehadirannya. Servan lain akan kembali jadi Senggrab. Tapi HB-nya bisa bertahan meskipun melemah, karena statusnya sebagai pelindung perisai Masu. Kemudian ada Akamshi yang menyuruh mereka berdoa, karena para malaikat akan datang. Bagi penyihir, malaikat itu tidak nyata, dan cuma wadah kekuatan. Tapi bagi anggota gereja, malaikat itu nyata. Setelah itu, Kadok diserang oleh para angel. Karena jumlahnya banyak, jadi mereka lari. Tapi sejauh apapun mereka pergi, para angel menemukan mereka. Jadi mungkin mereka akan mengembara selamanya. Mereka dikepung angel, tapi mereka gak bisa nyerang, dan gak bisa panggil servan. Sampai akhirnya ada orang yang mencabut larangan tempur. Sekarang mereka bisa summon servan dan bertempur. Servan yang biasanya disummon Fujimaru, dan yang kita pakai di game, adalah Shadow Servan yang gak bisa bertahan lama, dan gak masuk ke cerita, kecuali yang dibawa langsung dari Storm Border.
Orang itu menyebut dirinya Irene Adler, wanita yang dikagumi Holmes karena kepintarannya, dan salah satu rivalnya. Meskipun dalam karya modern hubungan mereka jadi romantis. Mereka yakin itu nama samaran, karena itu bukan nama pahlawan yang dipikirkan orang lain untuk pertama kali, kecuali dia tahu mereka punya Holmes. Irene menyuruh mereka lihat ke atas, dan menemukan Stormwarder nge-glitch. Meskipun itu halusinasi, tapi itu akan jadi akhir mereka, dipukul NP Janen. NP yang berasal dari masa lalu, menyerang border di masa depan. Masa lalu itu adalah singularitas ini. Kalau singularitas ini diperbaiki, NP itu gak akan nyerang. Mereka mau info lebih banyak, tapi harus perlakukan Irene seperti putri. Untuk sekarang mereka akan ke tempat aman, sekitar 1 jam jalan kaki. Fujimaru ngasih Irene anggur dan 1 Kyuubi. Mereka sampai di gerbang aneh lagi. Mereka cerita kalau mereka ketemu orang berdoa. Rupanya mereka adalah manusia, tapi tidak makan, tidak tidur, dan selalu berdoa. Di sini aturan adalah segalanya. Kalau ada yang bikin aturan bahwa gravitasi itu gak ada, mereka akan mengambang. Irene menyebut gaya bertarung Masu sangat kaku. Masu bilang karena dia Shielder. Irene gak pernah lihat kelas Shielder lain selain Masu. Mereka sampai di perumahan yang biasa aja, dan bertemu Amakusa. Tapi Amakusa gak kenal mereka. Dia bilang meskipun diasingkan, selama tinggal di apartemen mereka aman. Tapi mereka harus bayar karena ini kos-kosan. Mereka diberikan kamar, 203 untuk pria, dan 204 untuk wanita. Tapi kalau Gudako masuk yang mana ya? Mereka bertiga rapat. Kenapa gak ada bangunan khas Italia? Dan kalau gak perlu makan, tidur, dan hanya berdoa, adalah aturan dari malaikat. Bisa aja mereka dilarang bernapas, dan mereka pasti kalah. Jadi kalau mau melawan, mereka juga harus bikin aturan. Sekarang mereka istirahat, tapi Kado gak bisa tidur. Dari seluruh Crypter yang berbakat, yang selamat adalah dia, Majus kelas 3. Habetrot bicara pada Masu. Dia merasa perlakuan Irene pada Masu sangat kasar. Lain kali Masu gak boleh diam. Fujimaru gak bisa tidur, dan Masu bermimpi. Dia bangun di ruang eksperimen, diperiksa oleh peneliti, dan melihat dirinya sendiri yang menurutnya sangat damai. Paginya mereka mencari sarapan. Sepertinya mereka belum terikat sistem, karena mereka masih butuh makan, dan bertemu Asoka. Irene bangun dan Asoka berkata bahwa Irene harus ungkap identitas di saat yang tepat. Mereka pun bikin sarapan. Irene bertanya apakah Kadok ingin teh Rusia. Itu bikin Kadok makin curiga. Asoka bilang dia gak akan nyerang atau bantu Caldea, karena dia adalah seorang gatekeeper yang bertugas menjaga gerbang, maka akan bersikap netral. Tempat ini bukan Florence, tapi gabungan dari surga, api penyucian, dan neraka. 3 dunia agama barat. Dia menolak beri info tentang Jane. Tapi kalau mereka bikin kontrak dengan ruler, mereka bisa menunda hukuman. Sampai mereka bisa meyakinkan hakim kalau mereka agak salah. Tapi sayangnya Asoka adalah Lancer, dan Irene adalah Berserker. Ada orang lain di kamar 201 dan 202, Amakusa di 104, dan manajer di 101. Irene keluar sementara mereka pergi ke 201 dan 202. Di sana tertulis MND Law Firm, semacam rental pengacara. Rupanya orang di balik pintu adalah James Moriarty, tapi Mori gak kenal mereka. Selain Mori ada satu servan lagi, yang mereka gak kenal. Dia beri petunjuk, Divine Comedy, yang berarti dia adalah Dante Alighieri. Mereka buka jasa pengacara. Kadok bilang sejak kapan servan perlu kerja. Mori bilang kalau gak kerja, singularitas ini gak bakal selesai. Hakim ketua adalah yang paling kuat. Dia bikin aturan sampai ke hukum fisika. Mereka gak tahu siapa nama aslinya, tapi sepertinya Amakusa tahu sesuatu. Kalau partai Fujimaru ingin mengoreksi singularitas, maka mengontrak mereka berdua adalah pilihan bijak. Bagaimanapun sidang perlu pengacara. Ada banyak sidang di tempat lain, jadi mereka berdua sangat sibuk. Dan kita sudahi saja sampai sini. Kalau ada yang mau nambahin silahkan ketik di komentar. Kalau mau request lewat Sabaria juga boleh. Dan tolong berikan hype pada video ini jika kalian suka.